Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Nikma dari program studi ilmu kelautan dengan STK 220008. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pembahasan mengenai mangrove ikutan dari mata kuliah Botani Laut dari dosen pengampu Ibu Sri Wulandari SK MSc. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mangrove ikutan jenis Pandanus tectorius, di mana pada gambar tersebut Pandanus tectorius ini juga disebut sebagai pandan duri, adalah jenis tumbuhan serupa pohon anggota suku Pandanceae. Ia tersebar di seluruh pantai-pantai dan pulau-pulau di kawasan Asia Selatan dan di timur sampai ke Polinesia, dan tinggi pohonnya ini mencapai 6 meter. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi ilmiah dari Pandanus tectorius, di mana kerajaannya itu Plantae, tanpa takson itu Angiospermae, tanpa takson Monocotyledon, ordonya itu Pandanales, familinya Pandaceae, genusnya Pandanus, dan spesiesnya itu P. tectorius dengan nama binomialnya yaitu Pandanus tectorius. Next, adapun deskripsi dari daun dan bunga Pandanus tectorius, di mana seperti inilah bentuk daun dari Pandanus tectorius yang berduri pada sisi daunnya, dan ujungnya itu tajam. Panjangnya berkisar antara 0,2 hingga 2,0 meter. Nah, untuk deskripsi bunganya seperti inilah pada gambar. Warnanya itu berwarna merah hingga warna ungu, letaknya di ujung, benang sarinya itu banyak, dan formasinya itu seperti payung. Next, deskripsi buah dan ekologi dari Pandanus tectorius. Nah, buahnya itu seperti dengan buah nanas, dan ketika matang warnanya itu berwarna kuning jeruk. Nah, adapun ekologi dari Pandanus tectorius ini tumbuh pada habitat yang bersubstrat pasir di depan garis pantai, terkena pasang surut hingga agak ke belakang garis pantai, dan juga ada berbagai macam musuh alami yang mengancam Pandanus tectorius seperti parasit, patogen, dan herbivora. Mereka ini menyerang daun, akar, batang, dan titik tumbuh dari Pandanus tectorius. Selanjutnya yaitu penyebaran, kelimpahan, dan manfaat dari Pandanus tectorius. Adapun penyebarannya itu diduga terdapat di seluruh Indonesia. Kelimpahannya itu sangat umum, dan manfaatnya itu dapat sebagai tanaman pagar. Bunganya itu dimanfaatkan untuk bahan wangi-wangian dan hiasan, dan juga hiasan pada acara pernikahan. Nah, cara penanaman dari Pandanus tectorius ini yaitu tanaman Pandanus tectorius ini biasanya diperbanyak dengan biji di Hawaii dengan rendam kunci dalam air keran dingin selama 5 hari sambil sering mengganti air. Kunci yang layak akan mengapung jadi penting untuk penyimpanannya dalam menumbuhkan tanaman Hawaii asli. Panduan cara untuk tukang kebun itu mengatakan untuk menghilangkan lapisan berdaging kunci dan kemudian mengubur benih di tengah tanam-tanaman sangat penting untuk menjaga tanam paling banyak. Pandanus tectorius ini juga dapat ditanam dari stek besar. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai Pandanus tectorius. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.